Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur ma zatara. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul. Bersyukur kita kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tengah sibuknya kita beraktivitas, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk hadir di masjid ini melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam tidak lupa-lupanya kita doakan kepada Allah, kiranya disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul tausiah kita siang ini mentauladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak-bapak kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, dua saja nabi yang disebut di dalam bacaan salat kita ketika kita baca salawat. Pertama Nabi Muhammad, kedua Nabi Ibrahim. Nabi-nabi yang lain tidak disebut dalam bacaan salat, menandakan kekhususan, keistimewaan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dalam Quran lebih kurang 69 kali nama Nabi Ibrahim disebut dalam 24 surat. 69 kali dalam 24 surat disebut nama Nabi Allah Ibrahim. Bahkan salah satu surat dari 114 surat, salah satunya diabadikan nama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dari keturunan Nabi kita lihat dari 25 Nabi dan Rasul, itu 19 dari Nabi dan Rasul itu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. 25 Nabi dan Rasul itu 19 keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Muhammad juga merupakan keturunan silsilahnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita teladani? Kita pedomani, kita contoh dari kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pertama, Nabi Ibrahim menempatkan Allah di atas segala-galanya. Di tauhid, keimanan Nabi Ibrahim mantap sekali. Menempatkan Allah di atas segala-galanya. Minallah, ma'allah, ilallah. Berasal dari Allah, bersama Allah, dan akan kembali kepada Allah. Bapak kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, ini terlihat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, sedikit pun tidak goyang keimanan, keyakinan Nabi Ibrahim untuk menegakkan kalimatillah di muka bumi. Walaupun api panas membakar,
menghanguskan tubuh, tapi tidak goyang Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu bapak-bapak kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, ketika Nabi Ibrahim lagi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, buah hati belahan jantung penerus cerita pelanjut sejarah, siupiak sinan sibuyong di situ, malang dasipnya ambai-ambai lubang tagali ombak tibu, jarik samato jubanang salai kok putih juapo penggantinya. Sudah lama sekali mengidam-idamkan mendambakan anak. Ketika sudah memperoleh anak, diperintahkan Allah untuk menyembelihnya. Itu ayat kita baca tadi dasarnya, surah As-Saffat ayat 102. Seakan-akan Allah menguji, mana yang lebih cinta kepadaku, kata Allah, daripada kepada anakmu. Tangan sendiri akan melakukannya, mata sendiri akan menyaksikannya. Namun Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak goyang sedikit pun untuk melakukannya. Jadi yang pertama yang bisa kita contoh dan kita teladani, Nabi Ibrahim itu menempatkan Allah di atas segala-galanya. Hari ini berbagai krisis yang terjadi di negeri tercinta ini yang sudah mulai goyang, Pak. Tauhid, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu nomor 2 bapak-bapak kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah yang bisa kita teladani, bersambung surah As-Saffat ayat 102 itu. Nabi Ibrahim jauh sebelum orang Minangkabau mengamalkan konsep bermusyawarah, bermufakat, Nabi Ibrahim telah dulu melakukannya. Nan bule aye de pambulu, bule kato dek mu pake, kok bule la dape digolongkan, kok picak la dape dilayangkan. Nabi Ibrahim dulu terlebih dahulu melakukannya, Pak, bukan semboyan-semboyan saja. Menjadi bahasa Quran. Apa buktinya? Ketika datang perintah untuk menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim tidak serta-merta langsung untuk menyembelihnya. Bermusyawarah, bermufakat dulu dengan anaknya. Ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku sayang, buah hati belahan jantung penerus cerita pelanjut sejarah. Inni ara fil manam. Aku bermimpi malam tadi, ayah bermimpi malam tadi, diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur maza tara. Bagaimana kira-kira nak pendapat engkau? Coba engkau pikirkan bagus-bagus, baik-baik. Diperintahkan untuk menyembelihmu. Lalu karena Nabi Ismail itu dia merasa diajak untuk bermusyawarah, beria-ia, jawaban singkat saja diberikan oleh Nabi Ismail. Qala ya abatif al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minus sabirin. Wahai ayah yang aku hormati, kalau Allah yang perintahkan, ini tauhid lagi, Pak. Allah yang perintahkan kita ini kan berasal dari Allah. Kita ini kan berasal dari Allah, kita ini kan bersama Allah, kita akan kembali kepada Allah. Tu'maru, kerjakan wahai ayah. Lalu bapak-bapak kaum muslimin jemaah salat zuhur, dalam riwayat dibawalah Nabi Ismail ini ke tempat penyembelihan lewat Jumratul Ula, Aqabah dan Wusta, terus ke Bukit Idul Kurban. Bagi bapak ibu yang sudah pergi haji umrah itu nampak Bukit Idul Kurban. Setelah kita lewat jemarat itu, apa yang terjadi ketika di jemarat itu? Berkali-kali syaitan laknatullah mencoba menggagalkan rencana daripada Nabi Ibrahim. Apa kata iblis mengganggu? Ibrahim, tidak akan mungkin Allah sekejam itu. Masa sih diperintahkan untuk menyembelih anakmu? Tidak mungkin itu. Makanya ambil batu kerikil dek Nabi Ibrahim dilempar. Ini sejarah melempar jemarat.
Terus Jumratul Aqabah Ustaz tidak mangkus juga. Setelah sampai di Idul Kurban, sebelum dilangsungkan proses penyembelihan, apa kata Nabi Ismail? Wahai ayah, sebelum proses penyembelihan berlangsung, saya mohon kepada ayah 3. Itu didengarkan baik-baik oleh Nabi Ibrahim. Apa artinya? Ketika kita melakukan musyawarah dan mufakat, dengarkan aspirasi bawahan, Pak. Kritik usul dengarkan. Yang pertama, wahai ayah, tolong asah pisau tajam-tajam supaya cepat penyembelihan berlangsung. Pisau tajam-tajam menjadi syariat dalam penyembelihan. Kalau kata Buya Ramli Ade, simbolis dari pisau yang tajam itu dalam berorganisasi perlu perencanaan. Dalam hidup perlu perencanaan. Ada planning. Kedua, wahai ayah, kata Nabi Ismail, tolong ikat kaki dan tangan supaya tidak meronta. Kata Buya Ramli Ade almarhum, tokoh Muhammadiyah, Pak. Apa artinya mengikat kaki dan tangan itu? Artinya apa? Perlu action, eksekusi. Dia setelah ada rencana harus ada actionnya, Pak. Kalau berencana-rencana saya andai kata umpama itu enggak organisasi nama, enggak perencanaan nama. Lalu wahai ayah, kata Nabi Ismail, baju yang bersimbah darah itu tolong berikan kepada ibuku yang tercinta. Ini bukti anak yang saleh, walaupun di detik-detik terakhir mereka akan meninggal dunia, masih teringat ibu yang tercinta yang melahirkan mereka. Kata Buya Ramli Ade, apa bukti makna yang dari darah, bekas darah dari baju yang bersimbah darah itu? Mesti ada dalam hidup evaluasi, Pak. Setelah ada perencanaan, ada action, ada evaluasi. Pengajian seperti ini dievaluasi sekali setahun. Apa sih kekurangan kelebihannya? Kegiatan yang kelakukan ini di mana kelemahannya? Jemaah kita ini sudah berapa banyaknya? Di mana kelemahannya? Mungkin jemaah kita hari ini tidak terdata, Pak. Kalau di gereja terdata jemaahnya, Pak. Saya tanya sekarang berapa jumlah jemaah Masjid Taqwa? Kira-kira sebanyak yang datang, Pak. Kalau di gereja saya lihat ada daftar nama, Pak. Nama berapa orang jemaahnya, di mana pekerjaannya, berapa orang anaknya. Sehingga terdata. Dan bila mereka beribadah ke tempat yang lain, mesti dapat izin dari gerejanya dulu, Pak. Nah, kita kan tidak ada evaluasi kita selama ini. Berapa banyaknya kita? Ya sebanyak yang datang. Ya kan? Semua yang hadir. Nah, jadi Bapak Ibu-Ibu, kaum muslimin, jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, 2 saja yang bisa kita pedomani dari kisah sukses sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pertama, Nabi Ibrahim meletakkan Allah di atas segala-galanya, tauhidnya matang. Yang kedua, mengembangkan konsep bermusyawarah dalam rumah tangga. Jauh sebelum orang Minangkabau mencanangkan konsep bermusyawarah, terlebih dulu Nabi Ibrahim telah melakukannya. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.